satria, jiwa bangsa, bangsa Indonesia. Berkibar, tetaplah berkibar, bendera pusaka abadi nan jaya sang saka. Merah putih selalu dipuja sepanjang masa. Bendera pusaka selalu dipuja bangsa, jayalah sang saka berkibar selamanya. Bendera pusaka selalu dipuja bangsa, jayalah sang saka berkibar selama-lamanya. Merah putih bendera pusaka, bangkitkan semangat juang, jiwa satria, patriot bangsa. Berkibar, tetaplah berkibar, bendera pusaka abadi nan jaya sang saka. Merah putih selalu dipuja sepanjang masa. Bendera pusaka selalu dipuja bangsa, jayalah sang saka berkibar selamanya. Bendera pusaka selalu dipuja bangsa, jayalah sang saka berkibar selama-lamanya. Assalamualaikum, selamat siang untuk semuanya pemirsa di rumah. Dan kalau tadi kita udah dengerin tuh teman-teman Kipas dari Kiprah Pengamen Semarang, Mas. Ya. Kipas itu sudah menyanyikan satu buah lagu yang cukup menarik. Maka itu adalah karya sendiri. Jadi sekarang teman-teman pengamen juga sudah mulai berkarya sendiri. Nggak cuman bawain lagunya orang. Ini kita perkenalkan di sini. Dan ya, hari ini di obrolan sabar. Sabar itu santuy bareng. Kali ini kita bertamu di kantornya Pak Dokter baru sih, Pak. Bukan dokter ahli suntik loh. Bukan dokter ahli suntik, tapi dokter ahli politik. Dan ini Mas Hendy, kantornya Mas Hendy di Balai Kota, di Kota Semarang. Dan teman-teman semuanya, ini kita memang mau ngobrol santai aja sama Mas Hendy, bertamu ngobrol santai. Gimana rasanya jadi dokter anyaran gitu kan. Kemudian dengan ada Mas Gunawan Permadi dari pemimpin redaksi Suara Merdeka. Dan juga ada Ketua Yayasan Triviaca. Triviaca ini satu yayasan yang membawai stipari sekolahan, Kampus. perguruan tinggi, kampus. Jadi Mas Nova membawai itu dan juga membawai TV stipari. Nah ini menarik. Ini salah satu fungsi dari Triviaca untuk Kota Semarang. Karena setidaknya dengan mencetak kader-kader atau lulusan-lulusan dari Stipari akan bisa bergabung dengan Pemkot Semarang kan gitu, Mas. Amin. Amin. Ya. Ini Mas Nova yang sudah ada di sini. Dan kalau kita mau ngobrol apa, enaknya ngobrol apa, Mas? Ngobrolnya? Ngobrolnya tentang kota ya, Mas. Oh ya, kalau kota hari ini yang sering didiskusikan ya COVID, vaksin. Ya, COVID. Tapi sebelum COVID, saya pengen nanya, Mas. Ya. Saya tuh bingung tiba-tiba Mas Hendy jadi dokter, sinaune kapan gitu. Iya. Ini harus dijawab nih. Iya, jawab, Mas. Yang pertama, sekolahnya memang tidak untuk pamer-pameran Nah. gitu. Jadi kalau pas saya kuliah waktu itu ya
mungkin nggak ada yang tahu, gitu. Tapi saya masuk di Undip mulai tahun 2018. Kenapa harus sekolah? Ya pengen merefresh diri aja. Kan kita ini kadang-kadang kalau terjebak rutinitas, nggak mau baca buku, nggak mau lihat dunia akademisi, ya akhirnya cuma begitu-begitu saja menurut saya. Sehingga saya kemudian sambil refreshing, aku tak kuliah. Kan kalau kuliah itu kan di kampus, seharian, hari Jumat dan Sabtu ini seharian. Kalau Jumat dari siang sampai sore, kalau Sabtu dari pagi sampai sore, dengerin mahasiswa, dengerin dosen. Ya kan sekali-sekali deh, masuk dari awal jadi wali kota, ngomong terus, sekarang jadi dengerin orang. Dapat ilmu, gitu kan. Ya. Plus ketemu mahasiswi mesti ya. Hah? Plus ketemu mahasiswi. Loh, ketemu mahasiswa tapi udah tuir. Dan yang menarik ini lulusnya cum laude. Orang bain-bain. Nggak tahu kalau apa ya, kenapa bisa cum laude, nggak tahu saya. Apa karena memang pinter, mungkin ya, saya nggak tahu. Apa dosennya wedi nggak nilai, itu juga bisa. Karena warga Semarang. Iya. Tapi yang jelas, saya merasakan bahwa apa yang saya dapat kemarin ini bagian untuk bisa membuat saya lebih maksimal melayani masyarakat. Amin. Dan menurut Mas Gunawan, kira-kira sosok Pak Hendi gitu aja. Sosok tiba-tiba menjadi dokter, kan mengejutkan. Mengejutkan. Karena kan ini cocok nih judulnya, sabar. Nah, Pak Hendi itu selain sabar, beliau itu makin lama makin humoris loh. Wali kota sing paling humoris sa Indonesia yo kasih di ini. Coba lihat di IG-nya ya kan. IG-nya beliau. Wah, kita kan bisa senyum-senyum, bikin masyarakat tuh bahagia kalau melihat IG-nya Pak Hendi. Jadi ternyata humoris tapi mengejutkan, kemudian dokter. Wah, ini komplit banget loh. Wali kota nih. Wali kota. Wali kota mana? Dan menurut Mas Nova, kira-kira sosok Mas Hendi gitu. Ya, kalau gelarnya dokter, Mas Hendi ini malah sebenarnya dokter juga, dokternya Semarang. Dokternya Semarang. Kita lihat sejak Mas Hendi ini banyak perkembangan signifikan. Banyak perkembangan signifikan ya. Nggak boleh ini kan dipandang sebelah mata. Gitu. Beliau cukup ini merangkul masyarakat, dan ini bahasa jadi kayak bahasa politis ya. Enggak ya. Kita dengerin kok Mas Nova. Tapi ini secara pribadi dan apa yang dilakukan sama Mas Hendi cukup baik dengan masyarakat. Makanya saya bilang dokternya Semarang. Dokternya Semarang, Bukan hanya dokter. dokternya politik gitu ya. Dokternya politik loh. Enggak, bukan. Mas Nova ini saya harus meluruskan gini. Sebenarnya kalau kawan-kawan perhatikan, di tahun 2013 itu kita sudah mengajak masyarakat Kota Semarang untuk bisa lebih aktif berpartisipasi dengan memakai konsep bergerak bersama. Ya kan? Nah, waktu itu tantangannya adalah mereka kemudian tanya ke saya, "Loh, aku suruh bangga sama kota, bangun kotanya cik banjir. Kotanya cik iki. Ya, tapi kita nggak boleh diskusi mana telur mana ayam, Mas Gun. Ya sekarang gini aja, kamu tinggal di Semarang, cari kerja di Semarang, atau bahkan sekolah lahir di Semarang, kenapa sih nggak mau mencintai kotanya? Kenapa tetap kamu milih tinggal di Semarang? Ya karena saya punya rumah di Semarang. Ya kalau gitu, ayo Bu memulai dengan cinta ke kota ini, mudah-mudahan akan muncul lompatan yang signifikan untuk kota ini. Dan alhamdulillah, dengan konsep bergerak bersama ini, Mas Nova bercerita begitu, Mas Gun bercerita begitu, teman-teman yang lain bercerita begitu. Hasilnya adalah keikhlasan untuk membangun kota ini secara bersama-sama. Wes, mantap. Gitu. Rocket nih Mas. Tapi ini loh Mas, kok ada kata-kata memulai dengan cinta itu apa ada inspirasi dari Bu Tia ini? Loh iya, saya kok meyakini ya, orang kalau udah cinta itu dia akan rela berkorban. Misalnya nih, aku cinta sama Semarang, aku cinta sama kampungku Lempong Sari. Dijai urunan berapapun untuk bangun Lempong, aku mesti urun, Pak.
Meskipun jumlahnya nggak sesuai gitu, tapi tetap turun gitu. Turun. Ya. Tapi kalau nggak cinta, wes dikai bonus apapun, ayo teko kerja bakti, iki panganan enak, aku ora gelem. Aku mau tinggal di kampung. Itu pasti begitu. Nah, karena memulai dengan cinta ini alhamdulillah satu persatu pada kerja bakti, pada resik-resik kali, pada ngecat sing mural-mural sing rak cetha kayak gitu kan akhirnya APBD kita yang tadinya segini harusnya cuma bisa bangun segini. Nah, ini ditambah APBD, ditambah karya nyata masyarakat, jadi ini gede. Kalau saya kok meyakini bahwa keberhasilan ini bukan semata-mata seorang wali kota atau pemerintahan, tapi seluruh stakeholder, seluruh masyarakat Kota Semarang. Terlibat semuanya. Ya, semuanya terlibat. Ngene iki lho, sing koyo ngene iki lho. Orang nggak ngakoni bahwa itu juga sebuah karya gitu. Loh enggak, memang. Ini kan karyanya Stipari, karyanya Suara Merdeka, karyanya pemerintah, karyanya seniman. Oh, Mas Marco kan juga sering tampil membawa seniman-seniman Semarang ke Malaysia. Oh, kan mereka taunya Candi itu gue Semarang, oh kan tambah ngetop. Ini pasti bergerak bersama. Amin, itu konsep bergerak bersama. Iya, Dan iya. kita bisa lihat, saya kira kita bisa ngelihatnya bagaimana perubahan Kota Semarang. Artinya kalau jenengan tahun berapa Mas mulai ini di Semarang? Saya lulus SMA 92. 92. Adik kelasnya Mas Cindy. SMA? Saya Hah? kalau ngomongin SMA, Oh, SMA saya saja. SMA Bukan. 1. Oh, SMA 1. SMA 1. Ya. SMA Oh, 1. sesama berarti ya. iya, iya. Ayo, maaf. Cuma lulusnya saya kebetulan pindah-pindah. Oh, iya. Kelas 1 di SMA 1, kelas 2 di Jakarta di 68 pindah balik kampung. Iya. Kelas 2 semester 4 balik lagi sini SMA 5. Oh, luar biasa. Berarti ilmunya banyak. Banyak. Satu Jakarta. Ya kira-kira dari jenengan hidup di Semarang, menurut jenengan itu gimana? Akhirnya perubahan yang ini. Kayaknya kalau kebetulan saya sendiri merasakan bahwa saya di sini tinggal mulai tahun 79. Hmm. 79 sudah mulai di Semarang. Dari zaman kalau hujan itu bledok, kalau hujan mesti ada kecelakaan karena jalannya berlubang semua. Itu dan ketika perkembangan dan memang saya merasakan sih itu. Wow, kencar-kencar. Mas Gun mulai masuk Semarang kapan? Oh, saya lahir di Ah, Semarang. saya Semarang. Cak Kan Semarang. Randusari. Randusari, oh tonggoku to Lempong ya. Iya. Oh, siap. Tapi biar dia nggak tahu gelut ya. Oh, kan kita anak baik toh. Iya, Iya, itu zaman Randusari itu kan. Zaman dulu Randusari itu ya Pak Endi ya. Suswanto Kalau ya. mau main ke sana aja takut Medeni. medeni. Ya. Mlebu Hati-hati. rono wedi. Nah, aku ya kurung kayak hati-hati ono Gunawan Randusari. Gitu. Itu disegani zaman muda itu Mas Gunawan. Ya artinya dari tempat-tempat yang begitu sekarang sudah tidak menjadi tempat yang menyenangkan. Apalagi Gunung Berintik itu kan. Di Gunung Berintik yang tadinya alah ngerak hitung lah melihat gitu. Tiba-tiba menjadi kampung. Kan asosiasinya kan preman gali. Ya, Nah, sekarang malah jadi viral gara-gara jadi beliau viral. Ya, alhamdulillah gara-gara semuanya toh. Jangan saya yang disalah ya. itu. Siap. Lah ya Mbak, Mas, ini dulu memang kira-kira Mas ini dulu kayaknya kan ketika Mas ini mencanangkan hebat gitu kan. Ya, Ki hebatnya mesti gawe apa? iya, iya. Banyak orang mempertanyakan itu. Apakah ini sudah mencapai target soal hebatnya? Iya. Bahwa hebat yang seperti ini gitu. Ya belum ya, belum. Jadi kepuasan seseorang ini kan dinamis. Mungkin ukuran kepuasan saya sama Mas Marco kan beda. Mas Gunawan dengan Mas Nova juga beda. Tapi konteks hebat sendiri sebenarnya adalah sebuah motivasi, semangat. Bahwa hari ini kita harus lebih baik dari kemarin. Dan besok harus lebih baik dari hari ini. Jadi kalau hari ini kita ngomong sudah ketemu 4 orang, hebat loh, aku baru ketemu Mas Marco, Mas Gunawan, Mas Nova. Besok ketemunya harus 5 orang yang lebih hebat lagi. Nah sama dalam pola membangun. Kalau hari ini kita sudah katakanlah tadi contohnya Kampung Pelangi sudah selesai, ya kalau besok masih tetap puas dengan Kampung Pelangi nggak hebat. Besoknya lagi ada Kampung Pelangi dan Kampung Batik. Besoknya lagi Kampung Pelangi, Kampung Batik, kemudian Kampung Jamu dan seterusnya.
Jadi ukuran-ukuran hebat di sini sebenarnya adalah ukuran untuk bisa memotivasi masyarakat bahwa yang kita kerjakan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Bener-bener pernyataan dokter Kuncinya itu. itu. Ada keikhlasan dan keyakinan ini yang bisa membangun kota Semarang. Jadi harus terus bergerak. Kalau kita mau Semarang ini nggak ketinggalan dari daerah lain, ya mari kita terus bergerak, menciptakan sesuatu hal yang real, nyata, dirasakan manfaat dari sisi ekonomi, sosial, budaya, sampai infrastrukturnya. Ya kalau kita mau bersepakat seperti itu, ya wah luar biasa Semarang nih Mas, dinamis sekali dan akan menjadi yang semakin hebat. Yang PR yang paling berat nanti sih ganti ini ya Mas. Enggak lah. Enggak ya Mas. Ya saya rasa semuanya sama, tinggal kemauan dan keyakinan. Nah, itu Mas mencari. Nova kayaknya sudah punya kemauan dan kemampuan. Tinggal belum yakin kayaknya. Ya Mas Nova, kira-kira Mas Nova memandang Semarang ini, selain tadi yang diceritain kemajuannya itu, dari sisi bisnis barang itu. Betul. Di sisi bisnis sekarang Semarang ini sudah terlihat banget bisnisnya sangat berkembang. Banyak yang paling simpel itu adalah seperti restoran-restoran, ya, kafe, hotel. Kalau dulu mungkin, sorry Mas, koreksi saya kalau salah. Iya. Kalau dulu zaman mungkin 2009 2010 gitu ya, malah kami memandang Semarang itu sebagai kota transit. Ya, Ya, setuju sepakat. betul ya. Ibu kota provinsi Jawa Tengah, tapi Menjadi kota transit. sebagai transit. Jadi orang landing sini, bisnisnya atau pekerjaannya di luar Semarang. Gitu. Entah itu mungkin pada saat itu pembangunan masih di luar Semarang ya saat itu ya, mungkin karena landingnya di sini, tujuan kerjanya di kota lain. Contohnya mungkin kayak PLTU dulu, pembangunan di Jepara ya. Jepara ya. Iya, banyak yang landing di sini, kerjanya di sana. Ada pembangunnya di sana ya. Tapi sekarang kami lihat sudah banyak hotel-hotel. Kayak dan itu setiap hari juga nunggu Pak Fendi, ya, kalau misalnya ada tamu-tamu atau mungkin jajaran-jajarannya yang mau sekolah S2, kami terima dengan lapang dada. Di Oh, Jepara. maksudnya kayak Kita ada tadi- S2-nya. Oh, ada ya. Ini kayaknya lagi mau ini Mas. Hah? Lagi mau, ini barusan tadi kalau nggak salah ada dari Duta Besar Belanda ya. Belanda. Maksudnya butuh guide itu. Iya, translate. Translate apa itu? Ya, kami juga pengennya ada kerjasama juga Mas, dengan contohnya mungkin kemarin dinas pariwisata, jadi kita bisa duduk bareng dengan hotel-hotel. Lu nyari SDM nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke Bandung, nggak usah ke Jakarta, nggak usah ke Bali. Di sini ada sekolah khusus di ekonomi dan pariwisata, ada perhotelan. Itu cukup. Begitu semester terakhir, biarkan mereka magang di tempat kalian. Kalau cocok, ambil. Ya, Mas. Jadi kita pun juga menyerap lulusan-lulusan SMK, kita udah siap kerja udah dengan MUI yang hotel-hotel, kafe-kafe. Bahkan di kampus kita ada bartending juga, Mas. Kafe-kafe juga nggak perlu lagi. Barista juga deh. Kan? Barista juga deh. Barista ada. Barista. Luar biasa ya Stipar ya. Seperti itu. Makanya ini mungkin satu kesempatan kita bisa ngobrol begini dan bisa melihat kemajuan kota Semarang. Dan oh ya, ini kayaknya biar rodok Mas, biar agak lebih santai lagi teman-teman musik biar main dulu. Kipas. Ya. Jangan, oh jangan kau datang padaku, biar aku sendiri. Kau yang di sana, jangan datangi aku,
apalagi untuk menyakitiku. Aku tak mungkin merindukanmu, apalagi untuk berdampingan denganmu. Jangan, jangan kau datang padaku. Biar, oh biar aku sendiri. Kau diciptakan dengan bentuk yang lain, apalagi aku beda dengan dirimu. Lebih baik kau jangan pernah pulang atau datang lagi. Kau diciptakan dengan bentuk yang lain, apalagi aku beda dengan dirimu. Lebih baik kau jangan pernah pulang atau datang lagi. Lebih baik kau jangan pernah pulang atau datang lagi. Oke, kita udah dengerin musik lagi dari teman-teman Kipas, dan kita masih juga ngobrol dengan Mas Hendy dan dengan Mas Nova dan juga dengan Mas Gunawan Permati. Lah sekarang kalau tadi hebat sudah, kemudian ini yang paling top lagi viral sekarang tuh COVID, Mas. Yeah. Itu viral banget, dunia viralnya. Itu kira-kira pengaruhnya gimana, Mas? Semarang. Ya, Ke kota Semarang ini. untuk kota Semarang. Karena semuanya kan terkena, hampir semuanya. Ya. Atau Mas Gun sendiri, Mas Gun duluan. Iyalah dari tadi mau soal. Oh iya, Mas Gun. COVID ya pasti Pak ini lebih tahu. Enggak, tapi, kan bisa melihat dari tapi kacamata memang media. Semarang ini luar biasa. Dan itu juga diakui oleh teman-teman yang di Jakarta. Yang kemarin teman-teman Satgas itu ketika Mbak Raisa itu memuji penurunan Semarang yang luar biasa, sehingga bisa langsung level 2 ini, dan sebenarnya sudah bisa level 1 sebenarnya. Nah, mereka itu juga nggak percaya, Pak Indi. Nggak tenan gitu kan. Lalu kemudian Mas Ari dan teman-teman itu ke Semarang. Ngecek dari hari Jumat sampai hari apa itu, 3 hari mereka di Semarang, 3 sampai 4 hari. Dan ternyata memang betul gitu. Wah, jebule tenan nih Mas. Ternyata tidak hanya di berita-berita wah ya ora atau aku Suara Merdeka tetap objektif ya kan. Tidak hanya di berita, tetapi betul bahwa kepatuhan masyarakat memang bagus di Semarang. Termasuk ketika beliau ini nongkrong di kafe, sengaja nongkrong di kafe itu memang mau ngecek. Nah, ternyata juga diarahkan gitu, kalau nggak pakai masker diperingatkan sama ini waitersnya. Atau maaf Pak, kalau ambil makanan di sini harus pakai masker. Wah gitu. Sengaja Mas. Terus sampai jam 9 sudah mau tutup itu nggak mau mereka memang nggak sengaja mau segera pulang gitu kan, ngecek apakah benar itu patuh. Ternyata betul
jam 9 kurang lampu-lampu sudah dimatikan, kafe, kemudian diberitahu kalau tempatnya sudah mau tutup karena ini aturannya jam 9 tutup gitu. Nah, itu yang membuat teman-teman Satgas surprise, yakin bahwa ini betul-betul memang terlaksana di lapangan betul. Jadi bukan hanya sekedar laporan. Ya. Itu Pak Hendy kemarin. Kalau pengalamannya Mas Nova, COVID. iya, Saya ngurusin 8 orang Di Sebarang. keluarga atau kampus? supir sekeluarga, Hmm. pembantu di rumah, Iya. orang kantor ada, terus orang kantor istri saya, dan terakhir mertua saya sendiri. Hmm. Saya urusi di rumah kosong, berdua dengan di istri saya. karantina di rumah Oh. kosong ya. Obatnya kita ini kan semua 10 hari, setelah itu PCR, kita semua juga PCR. Alhamdulillah udah. Tapi intinya ya memang semuanya berdampak ya Mas ya, Iya, iya. terkait masalah ekonomi pun juga Ya. tetap punya pengaruh juga lah. Makanya saya sedikit cerita Mas. Di Stipari sendiri, di Ikapari Ikatan Alumni, Alumni, ya. kami buatkan juga unit usaha juga di situ. Kaitannya adalah renewable energy Mas. Hmm. Jadi kalau udah terkena dampak seperti ini kan pengusaha pengennya kan nggak boros ya, pengennya efisiensi. Nah, kami menggandeng beberapa perusahaan binaan. Kita ke pabrik-pabrik sama mahasiswa-mahasiswa, alumni pendidikan, kita support untuk investasi panel surya Oh. Iya. tanpa mengeluarkan Rp1 pun. Kok bisa? Yes. Nanti kontrak 10 sampai 25 tahun. Ah. Ada efisiensinya dengan panel surya on grid tanpa baterai, pagi siang sore. Itu nanti sudah resmi, permennya sudah keluar. Pembayaran nanti ke perusahaan binaan kami dengan rate yang lebih rendah daripada PLN. Nah, terus untungnya perusahaannya Mas Nova apa? Misalnya nih, saya, rumah saya, sebulan 1 juta, Juta dikasih Kalau panel panel, surya, bayarnya berarti bayar jadi ke PLN kan 300. 600.000 misalnya. Dari juta ke 600.000. Ke PLN. Ah. Yang 400.000 ini rate-nya ini di bawah PLN, 10% atau 15% atau 20% di bawah PLN. Jadi ada pengurangan efisiensi ini. Tapi toh juga tidak rugi apapun. Yang investasi kan kita. Oh, iya, iya. Yang dapatnya kita ya ini. Oh, Setelah selisihnya itu. efisiennya. Jadi pelanggan tetap aja bayar 1 juta, hanya efisien 400.000 itu untuk membayar Bukan. 400.000-nya ada efisiensi, entah 10%. Jadi berkurang. Mungkin sekitar 100.000 atau 150.000. Jadi pembayarannya kayak kita 300.000 atau 200.000 gitu. Jadi ada efisiensi, kita juga ada pembelian investasi. pendapatan. Oke. Bagus, Mas. Ya. Mau, aku rumahku mau. Ya, percontohan. program PNS malah sebenarnya sudah ada. Oh, iya. Iya. Sebenarnya itu harganya berapa kalau beli? Kalau investasi cukup tinggi. Berapa per Tapi biasanya 7-8 tahun itu BP. BP? Ya. Sampai ratusan ya? Berapa tahun? Wattnya tuh kalau saya kan kecil 900 watt. 900 kali satu kamar. Bahkan kalau ada perumahan subsidi Mas, Ya. misalnya ada 1.000 unit rumah subsidi, kita kerjasama dengan yang perumahan subsidi, kita pinjam seakan-akan pinjam atapnya. Gitu. Kan program ekspor impor sekarang udah dibolehkan dengan PLN. Kita pinjam atapnya, semua dapat benefitnya. Yang punya rumah dapat benefit, developer juga dapat benefit, kita pun juga. Itu panelnya itu bisa berfungsi sebagai atap juga. Berarti kita nggak usah pakai genteng gitu ya. Betul. Melapis genteng gitu ya. Ya, betul. Oke, ya kita kembali ke laptop. Mas. Tadi soal pandemi itu gimana? COVID. Yang penting prokes sih Mas. Ya. Kalau COVID itu prokes, karena juga saya sudah mengalami sendiri ngurusin mertua. Satu rumah Mas, 10 hari loh. 10 hari saya satu rumah. Ya kalau saya pengalamannya beda Mas. Pengalamannya saya tidur bareng pasien COVID selama 4 hari. Itu nyonya nggak marah tuh nyonya tidur sama pasien COVID? Enggak, butuhnya dewe Mas. Oh, iya. Jadi ketika itu anak saya bawa cucu itu kan bawa anaknya ke rumah, dia dari ini tuh kemudian
tiba-tiba malamnya anak saya ini kena. Iya. Das. Saya pindah masuk rumah dinas. Das. Akhirnya kan si anak ini diasuh sama istri saya. Istri saya kena. Bawa lagi ke sana. Iya. Nah, kemudian cucu keponakan, akhirnya kan saya mau nggak mau itu harus yang ngurusin saya. Jadi dari mandiin sampai ngeloni sampai apa dan sebagainya. Umur piro Mas Margo? 1 tahun 3 bulan sama 3 tahun Iya, 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 iya. dua-duanya. Kemudian yang terakhir adalah ketika anak cucu ponakan saya yang ikut bareng aku ngeloni bareng. Nggak tahan 1 hari, pagi udah iki piye gitu kan. Lah yang sakit sudah saya bawa keluar semua. Akhirnya saya udah ambil putusan, kalau gitu udah kita PCR semua. Anak cucu yang 1 tahun apa dan sebagainya memang nggak tegel Mas. Ngeliat cucu 1 tahun disokok-sokok. Wah, tapi ambil upil gitu kan. Nggak taunya Positif juga. positif semua. Dan yang menarik, saya alhamdulillah negatif. Kok bisa ya? Lah itu pikir mungkin imun saya kuat. Yang kedua, saya karena sudah mendapatkan prioritas vaksin. Aku udah 2 kali Mas. Jadi ya terlepas ada orang bilang katanya vaksin nggak manfaat, saya bilang ini manfaat banget buat saya. Oh, berarti Mas Marco yang sama seniman-seniman itu yang pertama dulu kali itu ya Pak Indi? Iya, yang akhirnya membuat junior-juniornya Iya, mau divaksin iya, semua. Termasuk berjasa loh Mas Margo. Enggak Mas. Mengajak. Berjasa untuk saya waktu di. Nah, makanya selain progres saya merasakan bahwa itu vaksin itu sangat bermanfaat. Iya. Saya coba cerita begini. Akhirnya ini kan kalau kita belajar dari pengalaman, sebenarnya COVID ini ada 2 kali masa puncak ya. Tahun lalu dan tahun sekarang. Yang tahun lalu itu kalau yang ledakan kemarin di Semarang itu di awal tahun, di Januari awal itu. Saya lupa tanggalnya, itu sampai 1059 pasien. Nah, itu kita ketar-ketir terus, terutama kita punya grup Pemkot itu isinya, ya Mas Arya, innalillahi. Teman-teman saya itu hampir tiap hari meninggal. Nah, coba saya kemudian bandingkan yang diledakan kali ini yang puncaknya di bulan Juli. Juli itu di Semarang ada 2.400 sekian. Di grup Pemkot kami, saya ingat persis yang meninggal itu 2. 1 kepala sekolah, 1 lurah. Kenapa? Karena semua teman-teman di Pemkot pasca ditemukan vaksin di awal tahun kemarin sudah kita vaksin. Saya ini coba penasaran saya coba cari data lagi. Pak Akam bandingkan jumlah kematian, cari tahu apakah mereka sudah divaksin belum. Ternyata jumlah kematian yang ada di tahun ini itu 96, sekian persen karena dia belum vaksin. Ada 3, sekian persen yang dia sudah vaksin tapi ada komorbid, kemudian ada usur, itu bisa nggak tertolong meninggal. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa kekuatan vaksin ini sangat signifikan. Artinya bukan obat ya, tapi kayak rompi anti peluru. Kita bayangkan kalau kita perang pakai rompi anti peluru, pas ngumpet dialah keserempet badan kita aman. Tapi jangan juga pakai rompi anti peluru di medan perang, terus kita jalan-jalan santai udah tutut, ya kena juga kan. Ketembak pasir right west gitu. Sama, di dalam vaksin juga begitu. Sepanjang kemudian kita tetap prokes, insya Allah ini bagian daripada upaya untuk kita nggak terkena COVID. Berarti yang ini ancaman varian MU itu juga bisa aman ya ini Pak, kalau vaksin. Insya Allah kalau semuanya prokes, makanya kan kita mesti waspada, kita mesti belajar. Ya ini kalau saya hanya lihat dari pengalaman aja. Pada saat India kemudian heboh, karena jumlah COVID-nya meledak sedemikian rupa, kematian yang dibakar itu di mana-mana, itu kan kalau nggak salah ceritanya karena mereka euforia sudah turun, lalu
kegiatan-kegiatan sosial budaya semuanya jalan, termasuk mandi di Sungai Gangga bareng-bareng, ritual-ritual itu. Setelah itu mereka meledak. Nah, pada saat itu saya ingat itu. Kemudian heboh karena di bandara, di tempat-tempat pintu masuk Indonesia ini, banyak orang India datang. Ingat nggak Mas Nova? Iya. Mas Margo, Mas Gun. Kalau di Suara Merdeka ada itu. Nah, setelah itu muncullah varian yang Delta itu masuk ke Indonesia. Artinya, kalau kita sudah melakukan klasterisasi, varian MIU itu ada di mana-mana, mestinya pemerintah juga harus berani tegas. Jalur-jalur penerbangan dari orang-orang yang sekarang lagi heboh itu, ya jangan dibuka. Dan itu kemudian ditambahin lagi dengan prokesnya masyarakat, disiplinnya prokes masyarakat. Saya rasa tidak akan ada ledakan ketiga. Insya Allah begitu, Mas. Ya, Ya, dan Iya, obatnya kan juga tadi Mas Marco, bahagia. bahagia. Iya, iya. Bahagia. Kayak Mas Marco bahagia, sudah divaksin, wah, akhirnya tetap negatif. 4 hari, Mas. Hmm. Tidur, ngeloni, ngambungi, apa, waduh. Bayangannya, aku pasti kena. Enggak. Alhamdulillah. Ya, itulah manfaat vaksin. Makanya, oh ya Mas, kira-kira kalau untuk vaksin itu Semarang itu berarti hampir seluruh penduduk vaksin. Kita punya penduduk 1,7 juta sekian. Target dari Kemenkes, vaksin di Semarang 1.352.000 sekian. Hari ini sudah 99%, P1. 99%. Insya Allah 1-2 hari ini sudah tembus 100%. Berarti P2-nya dari angka 61%. berarti kesadaran masyarakatnya sudah mulai. Alhamdulillah. Hanya yang Mas Marco perlu pahami, dari 100% nanti, di data statistik kita ada 28% yang itu warga luar kota Semarang. Jadi kita pernah punya program, seluruh tenaga kerja yang ada di kawasan industri Semarang divaksin. Waktu didata ternyata cukup tinggi, ada yang dari Kendal, Demak, Grobogan. Ya enggak apa-apa, masih NKRI. Ya. Kita pernah kerjasama dengan TNI Polri juga kawasan pelabuhan, kawasan bandara divaksin. Itu juga kita temukan ada beberapa warga dari luar kota Semarang. Nah, sekarang ini di program kita sudah 100%, sekarang kita tinggal masuk ke RW, kelurahan, untuk menyasar warga yang masih belum tersentuh sekitar 28%. Berkibarlah benderaku di tiang yang paling tinggi, mengobarkan semangat juang, jiwa satria, jiwa bangsaku, bangsa Indonesia. Berkibarlah, tetap berkibar, pada pusaka abadi nan jaya sang saka, merah putih selalu dipuja sepanjang masa. Bendera pusaka selalu dipuja bangsa, jayalah sang saka berkibar selamanya. Bendera pusaka lalu dipuja bangsa, jayalah sang saka berkibar selama-lamanya. Merah putih bendera pusaka, bangkitkan semangat juang, jiwa satria, patriot bangsa. Berkibar, tetaplah berkibar,
pusaka abadi nang jaya sang saka merah putih selalu dipuja sepanjang masa. Bendera pusaka selalu dipuja bangsa, jayalah sang saka berkibar selamanya. Bendera pusaka selalu dipuja bangsa, jayalah sang saka berkibar selama-lamanya. Ya termasuk burjo itu banyak banget mas. Di mana? Burjo itu loh mas. Burjo ya, ya. Burjo itu nyaris hampir semuanya itu dari luar kota semua. Iya, iya. Jawa Barat. Ya nggak apa-apa kan masih NKRI. Iya. Cuman kita lagi prioritas supaya warga Semarang yang belum itu bisa segera. Nah Segera itu makanya di depan saya kebetulan burjo. Iya. Kamu kenapa gak vaksin? Mau vaksin nggak boleh pak, ini karena KTP-nya luar kota. Boleh. Sebenarnya boleh. Nah itu mungkin yang perlu di ini mas. Iya. Artinya kalau warga yang ada di Semarang meskipun bukan warga Semarang tapi dari Semarang itu kan menjadi warga kita mas. Iya, karena mereka kan berinteraksi di Semarang. Betul. Kalau mereka nggak vaksin juga nanti bisa nulari warga yang lain. Kalau mau warga dari luar Semarang vaksin, datangnya tidak di puskesmas, kelurahan, atau di aktivitas vaksin RW, tapi datanglah ke pusat sentra-sentra vaksin yang seringkali diadakan. Misalnya hari ini di Tentrem Hotel, atau mungkin waktu itu di Holy Stadium, atau sebelumnya di perguruan tinggi itu mereka boleh menerima KTP luar Semarang. Oke Pak. Terus sekarang ini kira-kira dari itu kok bisa sampai kesadaran masyarakatnya sampai 99% itu kuncinya apa Mas? Ya, menurut saya Mas Gun, ini menurut saya loh nih. Iya. Naik biru ya dimaafkan. Bukan yang sing duwe gaweanan jenengan Mas. Ya menurut saya masyarakat melihat dengan mata kepala sendiri. Begitu susahnya pada saat kita mengalami ledakan kedua kemarin. Betul. Kamar tidur rumah sakit overload. Kamar tidur isolasi terpusat overload. Kemudian dibuatlah karantina di kelurahan, di RW. Orang itu minta bantuan saya sampai udah nggak bisa bantu. Pak Wali, tolong Pak, ini kritis Pak. Anggota keluarga saya bisa titip kamar. Loh, nggak bisa bantu saya. Saya nelpon rumah sakit kemana-mana penuh. Nggak hanya rumah sakit. Mau minta bantuan ambulan tuh loh Mas. Iya. Saya nggak bisa bantu. Telepon di Pemkot. Waduh Pak, kita dari pagi nih Pak, belum ada jam kosong. Telepon ke teman-teman yang punya ambulan kayak teman-teman partai. Penuh semua. Udah gitu, sing sehatnya melu-melu lata. Beli oksigen di apotek, beli obat. Akhirnya stoknya kemudian terbatas dan wah Masya Allah, saya masih beruntung kota ini tetap terjaga kondusivitas. Amin. Ya, sehingga menurut saya itu jadi pengalaman sangat berharga. Kalau kita kemudian masih abai sama yang namanya corona, nggak mau vaksin, ya peristiwa yang kemarin-kemarin itu bisa terulang lagi dan kepanikannya pasti lebih tinggi nanti intensitasnya. Kalau menurut saya begitu. Oh, gitu ya. Menurut Mas Gun? Ya karena komunikasi juga. Komunikasi dari semua jajaran itu kan bagus. Melalui berbagai kanal, berbagai cara, medsos, itu membuat masyarakat jadi cepat paham. Dan kemudian ya masyarakat Semarang ini kan memang kulturnya juga ini patuh lah dengan pimpinan, dengan yang tokoh-tokoh sosok. Nah ini juga mempercepat, Ya, alhamdulillah. mempercepat proses menangkal COVID itu. Saya melihatnya sih begitu, karena di daerah-daerah lain, di kota-kota lain masih ada muncul susah untuk divaksin dan sebagainya, alasannya saya tidak terlalu butuh dan sebagainya, masih ada di kota-kota yang. Itu Tapi di proses Semarang yang kita enggak. Ya, ya. Tapi saya rasa sekarang sudah semakin banyak yang sadar tentang COVID, tentang bahayanya COVID. Untuk ekonomis begini Mas.
bagaimana konsep Mas Hedi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang kemarin tertinggal kira-kira 1 tahun lebih gitu kan? Ya memang berat ya ekonomi, tidak hanya di Semarang, di seluruh Indonesia termasuk dunia. Tadi saya ketemu sama duta besar Belanda, menarik. Saya tanya, gimana Covid di Belanda? Sama seperti di Indonesia, kita naik turun gitu. Cuman bedanya di sana kita kalau di publik udah nggak pakai masker. Jadi masker itu hanya di transportasi umum atau aktivitas yang tertutup, misalnya di kampus, sekolah mereka pakai masker. Tapi kalau keseharian enggak. Kenapa Anda begitu yakin? Karena 85% warga kami sudah vaksin. Nah, mereka sangat percaya sama vaksin. Itu yang pertama. Kemudian dia juga ngomong, saya juga heran, ada perbedaan penanganan antara Belanda dan di Indonesia. Misalnya sekolah, dia bilang gitu. Sekolah di tempat kami ini hanya tutup di 1-2 minggu awal. Setelah itu buka semuanya. Kalau kata orang Indonesia, kata dia, karena mereka sayang anak, mereka nggak pengen anaknya sekolah, takut anaknya kena COVID. Kalau di Belanda, karena kita sayang anak kita suruh sekolah supaya mereka tambah pinter, katanya. Jadi beda. Yang satu masalah kesehatan, yang satu masalah pinter. Maka sama, yang di Semarang itu kita nggak pernah ngomong pembatasan kayak PSBB. Yang ada adalah PKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Yang sudah siap mau PTM, prokes, monggo silakan. Kemarin ketemu ada 3 SD yang setelah PTM, 1 siswanya masing-masing SD itu positif. Ya kita swab semuanya. Alhamdulillah kan semuanya negatif. Berarti dia dari luar. Tapi ini tetap kita tutup, buka lagi. Ekonomi juga begitu. Mulai jam 8 malam harus tutup, gelutan. Ayo, tapi kono janji loh, baru kita tetap sesuai prokes. Ya Pak, jam 9 malam, gelutan mana? Tapi begitu udah sampai jam 10 malam, alhamdulillah udah nggak gelutan. Nah ini kita, tapi masih belum dalam kondisi yang puncak. Beberapa hotel sudah mengatakan okupansinya udah 70-80%. Tapi menurut saya masih banyak sisi usaha lain yang hari ini terus mencoba merangkak untuk bisa kembali seperti kondisi awal sebelum COVID. Tapi saya yakin Semarang nanti jadi pionir, Mas. Amin. Ya, karena istilah PPKM aja itu kan asalnya dari Semarang. Ya, PKM PPKM, ya kan istilahnya pertama kan dari Semarang itu. Dulu pusat pakainya PSBB, terus apalagi Semarang konsisten pakai istilah PPKM dan kemudian malah dipakai secara nasional PPKM itu. Artinya kan pionir. Jadi kita optimis lah nanti kita akan istilah aja. Tapi jadi pionir untuk ganti gendera gitu. Dari gendera lockdown, gendera PSBB. Wah, ben kita beda PPKM. Oke pemirsa, ini tadi obrolannya sangat menarik sekali dengan Mas Indi dan nggak terasa waktunya udah cukup panjang. Ya. Dan mungkin Mas Indi ada pesan apa untuk masyarakat yang... Ya, kepada warga Semarang, sedulur-sedulur saya tetap semangat. Pokoknya sepanjang kita ini yakin bersama-sama dan kompak, hal-hal yang ada di depan mata kita, rintangan-rintangan yang ada ini bisa kita selesaikan bersama-sama, terutama kemudian bagaimana kota ini berkembang menjadi Semarang yang semakin hebat. Matur nuwun. Mas Gunawan. Selamat untuk Pak Hendi dengan gelar doktornya yang baru. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat bagi warga Kota Semarang. Untuk ikut kuliah S3 ya? Untuk kuliah S3. Ya. Dan mungkin Mas Nova. Ya, sama untuk selalu tetap menjaga protokol kesehatan semuanya. Semarang semakin hebat. Amin. Ya. Amin. Dan itulah tadi pesan dari ketiganya, semoga kita tetap saja menjaga prokes, vaksin ojo lali, sing penting Semarang semakin hebat. Terima kasih. Bayangkan bila ku kembali nyanyikan lagu
sabar ingin kembali peluk indah tubuhmu sayangku. Selalu kan bersama, saling mengerti dan setia, menikmati indahnya cinta hingga lanjut usia. Sayangku, jangan kau pergi, tinggalkan aku sendiri. Di sini kita telah berjanji untuk sehidup semati. Di sini aku pun sendiri, bayang sunyi yang menemani, tak sabar ingin kembali peluk indah tubuhmu sayangku. Selalu kan bersama, saling mengerti dan setia, menikmati indahnya cinta hingga lanjut usia. Sayangku, jangan kau pergi, tinggalkan aku sendiri. Di sini kita telah berjanji untuk sehidup semati. Ku ingin selalu kan bersama, menikmati indahnya cinta hingga lanjut usia. Sayangku, jangan kau pergi, tinggalkan aku sendiri. Di sini kita telah berjanji untuk sehidup